Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar bahasa Indonesia masih tentang teks laporan hasil observasi. Minggu ini kita akan belajar tentang analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, struktur dari teks laporan hasil observasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu deskripsi umum atau pernyataan umum. Deskripsi umum atau pernyataan umum ini merupakan bagian pembuka paragraf. Bagian ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek observasi, sehingga pembaca akan paham terkait hal yang akan dibahas pada teks tersebut. Sebagai contoh, kita akan melakukan observasi tentang bahayanya dari minuman kemasan. Maka definisi umum atau pembukaan pada bagian ini, penulis perlu menjabarkan definisi atau pengertian dari minuman kemasan tersebut. Selanjutnya yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Contoh, yang menjadi objek observasi masih tentang minuman kemasan. Maka penulis dapat mencantumkan jenis-jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia itu apa saja. Selanjutnya, kandungan dari masing-masing minuman, serta pengetahuan tentang manfaat dan bahaya dari zat-zat yang terkandung pada minuman tersebut. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini, penulis diberi ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek observasi ataupun hasil observasi yang telah dilakukan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi para pembaca. Bagian ini bersifat opsional, artinya bisa disajikan ataupun tidak. Contohnya, observasi mengenai minuman kemasan. Maka, pembaca dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan terkait minuman kemasan untuk kemudian menentukan apakah minuman itu bermanfaat atau justru malah membahayakan bagi para pembaca. Struktur teks laporan hasil observasi ini bermanfaat supaya kita dapat mengetahui lengkap atau tidaknya dari laporan hasil observasi yang telah kita buat. Bagaimana? Sampai sini paham anak-anak? Baik, jika paham, kita akan melanjutkan pada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa saja kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kesatu yaitu kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas yang biasa kita sebut dengan objek. Contoh, mawar adalah tanaman semak. Kalau merunut pada pembahasan yang sebelumnya, contohnya yaitu minuman kemasan merupakan atau minuman kemasan adalah. Ingat, ciri dari kalimat definisi ini yaitu adanya kata adalah, yaitu, ataupun merupakan. Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, besar, kecil, atau tinggi rendah suatu benda, kemudian warna, merah, kuning, dan lain sebagainya. Ataupun rasa dari objek, manis, pahit, getir, halus, kasar, dan juga sifat-sifat fisik yang lainnya. Contoh, harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter lebih, atau kuda mempunyai ekor sepanjang 1 meter. Atau minuman kemasan terdiri dari berbagai bentuk, baik itu berbentuk seperti menyerupai gelas ataupun menyerupai botol. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu kalimat simpleks atau kompleks. Pernah mendengar kata ini tentunya kan?
Nah, supaya lebih paham, Ibu akan bahas. Kalimat simpleks adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok. Kalimat simpleks pada umumnya hanya tersusun atas subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Contohnya, Mardi dokter atau Sandra makan roti. Mardi artinya subjek, dokter fungsinya predikat. Atau yang kedua, Sandra subjek, makan predikat, dan roti adalah objek. Lalu, apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat ataupun perluasan fungsi-fungsi lainnya. Tadi, Mardi dokter, itu adalah simpleks. Kalau kompleksnya, Mardi dokter yang sangat gemuk ketika masih kuliah. Penambahan sangat gemuk ketika masih kuliah inilah yang merupakan kompleks. Selanjutnya yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi artinya, betul, konjungsi artinya kata hubung. Kata hubung atau konjungsi biasanya yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi yaitu kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Dan yang kelima, menggunakan sinonim atau antonim. Masih ingat apa itu sinonim dan antonim? Benar sekali. Sinonim artinya persamaan kata, sedangkan antonim artinya lawan kata. Konjungsi yang biasa digunakan sebelum setelah itu merupakan antonim, sedangkan berguna dan bermanfaat itu adalah contoh konjungsi sinonim. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu cara menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, menentukan tema kegiatan observasi. Apa yang akan kita lakukan penelitian? Contoh seperti tadi, yaitu tentang minuman kemasan. Maka fokus kita hanya tentang minuman kemasan. Yang kedua, menentukan tujuan observasi. Apa yang menjadi tujuan kita meneliti tentang minuman kemasan itu? Contoh supaya kita tahu apa saja manfaat dan juga bahaya dari minuman kemasan. Ketiga, kita harus melaksanakan kegiatan observasi. Kita mengamati secara langsung apa-apa saja merek-merek atau bentuk-bentuk dari minuman kemasan. Karena sekarang sedang masa pandemi, kita tidak perlu pergi ke pasar atau toko serba untuk melihat bentuk-bentuk atau merek-merek dagang dari minuman kemasan. Kita bisa melalui aplikasi penjualan online. Di sana juga tertera apa saja mereknya, kemudian kandungan zat-zatnya, dan bagaimana bentuk-bentuknya. Selanjutnya, yang keempat, menyusun kriteria aspek yang akan dilaporkan. Maksudnya, informasi yang kita sampaikan jangan sampai tidak lengkap. Jadi, usahakan harus lengkap mungkin. Masih ingat 5W1H? Nah, di sini ketika kita akan melakukan penelitian dalam observasi, kita juga harus mengamati pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita siapkan, yang nantinya akan kita jawab juga di dalam teks laporan yang telah kita buat. Yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Karena yang kita buat adalah teks laporan hasil observasi, maka kita harus membuatnya itu tidak sepanjang membuat makalah. Jadi kita harus melakukan pembatasan-pembatasan yang sekiranya materi yang kita sampaikan itu kurang penting. Jadi bisa kita kurangi ataupun kita tambahkan. Selanjutnya keenam, mulai mendeskripsikan. Setelah kita melakukan pengamatan dan membuat catatan-catatan kecil, maka kita harus mulai menulis pendeskripsian dari penelitian yang kita lakukan. Dan yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi. Caranya bagaimana? Tadi, dengan melihat struktur dari kaidah kebahasaan. Jika struktur teks sebuah teks laporan hasil observasi itu sudah lengkap,
sudah ada ketiga unsur yang tadi, maka teks laporan yang kita buat sudah lengkap dan tidak perlu lagi kita lengkapi. Yang terakhir, membuat simpulan dari laporan hasil observasi. Cara membuat simpulan boleh kalian lihat pada pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang simpulan dan juga ringkasan. Itulah 8 hal yang harus kita pahami ketika kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, pembahasan pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tugas untuk hari ini kalian seperti biasa harus mengumpulkan melalui aplikasi Edmodo. Tugasnya silahkan kalian membuat catatan dengan cara menyalin dari materi yang barusan Ibu sampaikan. Selanjutnya, coba kalian mulai dengan mencari topik objek yang akan kalian teliti dalam teks laporan hasil observasi. Boleh melalui internet ataupun dari buku paket tentang materi teks laporan hasil observasi. Masing-masing dari kalian harus mempunyai objek yang berbeda ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.